Setelah ditunda selama sepekan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali digelar pada hari ini, Senin 21 November di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan mengagendakan keterangan 10 saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal. Seperti apa persiapan kuasa hukum Richard Eliezer dalam sidang kali ini? Mengingat pada sidang sebelumnya kita pemirsa, Eliezer berkata siap membela almarhum Yosua untuk terakhir kalinya, dan apakah nantinya ini keterangan saksi hari ini akan membuka lebar peristiwa yang sebenarnya? Kita akan bergabung bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Bang Roni. Ya, Bang Roni Talapesi, selamat pagi. Apakah sudah bergabung? Kami akan kembali menghubungi kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bang Roni, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marfil. Iya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami konfirmasi bagaimana kesiapan dan kondisi mental klien Anda, Eliezer, pada sidang hari ini? Iya, Mas Marfil. Posisi mental dari klien saya hari ini siap menghadapi persidangan ya. Kemarin kami sempat bertemu, kemudian kami menyampaikan terkait dengan persiapan persidangan hari ini. Tentunya klien saya dalam posisi sikap kooperatifnya menunjukkan sikap kooperatif. Jadi dari awal persidangan rekan-rekan Metro TV sudah melihat bahwa klien saya sebagai status sebagai justice collaborator menyampaikan berterus terang menyampaikan yang sebenarnya, fakta yang terjadi, dan ini sesuai dengan pemeriksaan yang sebelumnya yang dihadirkan para saksi yang sebelumnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien saya. Contohnya mengenai senjata HS, kemudian mengenai peristiwa penembakan di rumah Duren 3, kemudian dari rumah Saguling. Fakta-fakta itu kan sudah terungkap di pemeriksaan saksi yang sebelumnya ya. Terkait dengan persidangan hari ini, ya ini yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi Achars, yaitu anggota Polri yang akan dihadirkan dari Polres Jakarta Selatan dan dari Mabes Polri, dari Propam. Ini akan menjelaskan posisi klien saya terkait dengan relasi kuasa. Kalau sudah disampaikan dalam persidangan terdakwa yang lainnya terkait relasi kuasa ini sangat kuat. Ini juga menggambarkan situasi dari Baradae atau Richard Eliezer ketika menerima perintah terkait dengan relasi kuasa ini tidak bisa menolak ya. Tidak bisa menolak karena ini adalah sebuah perintah. Pertama itu, yang kedua terkait dengan barang bukti ya. Barang bukti ya. Oke, bisa dilanjutkan mungkin terkait dengan barang bukti, Bang Roni, silakan. Ya, terkait dengan barang bukti itu adalah ada senjata HS dan Glock 17. Kemudian barang bukti itu kan diserahkan kepada Kombes Santo. Nah, ini menjelaskan juga terkait dengan peluru yang ada di klien saya, yaitu yang ada di magasin 15, kemudian yang keluar 3 kan, karena itu kan dihitung bersama. Nah, hari ini kita akan gali dari keterangan dari saksi yang dihadirkan. Jadi menjelaskan posisi klien saya sebagai GC bahwa fakta yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang terjadi ya. Kemudian ini akan mendukung keterangan klien saya, Baradae, dalam proses persidangan ini, dan kami berharap bahwa sikap kooperatif dari klien saya ini menjadi pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara ini. Oke. Bang Roni, saya garis bawahi di sini nanti yang dihadirkan adalah anggota kepolisian terkait juga dengan bagaimana penyidikan di TKP, kemudian juga pembuatan BAP. Apakah ini akan menurut Anda akan bisa menguntungkan atau merugikan untuk klien Anda? Mengingat juga kita lihat sebelumnya bahwa Eliezer juga sudah sempat mengubah keterangannya atau mengubah pernyataan yang disampaikan. Ya kan, kalau disampaikan, kalau kenapa merubah pernyataan atau kesaksiannya kan sudah disampaikan juga oleh saudara Romer ya, saksi yang dihadirkan, saksi ajudan, karena mereka ketakutan karena sudah ada yang meninggal. Nah, ini sebenarnya kan menggambarkan situasi psikologi dari klien saya juga ya, bahwa kan itu perubahannya itu kan sebelumnya mengikuti skenario yang awal. Klien saya menyampaikan perubahan, menyampaikan sebenarnya, kemudian akhirnya terungkaplah apa yang terjadi ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa dari klien saya dalam proses persidangan ini menyampaikan yang sebenarnya, kemudian ketika
dihadirkan saksi, kemudian digali lagi kepada saksi-saksi yang dihadirkan yang di agenda persidangan sebelumnya, itu sesuai dengan keterangan klien saya. Jadi klien saya tidak berdiri sendiri ya, bahwa keterangan saksi yang disampaikan sebelumnya bahwa satu saksi bukan saksi sebenarnya sudah terbantahkan ya, bahwa klien saya menyampaikan didukung dengan keterangan saksi-saksi dari jasa penuntut umum yang sudah dihadirkan sebelumnya. Ini akan menguntungkan Eliezer berarti ya Bang Roni ya, dengan penghadiran dari 10 saksi ini. Ya perlu kita sampaikan bahwa saksi yang dihadirkan ini, keterangan dari Baradae atau Richard Eliezer ini kan sudah dari awal menyampaikan bahwa dia bertanggung jawab, dia mengakui perbuatannya, kemudian dia siap apapun keputusan dari majelis hakim. Sikap kesatria, sikap gentle itu kami hargai, kami dari tim penasihat hukum hargai karena dari awal dia menunjukkan sikap kooperatif dari tingkat penyidikan ya. Nah ini kan terkait dengan relasi kuasa, tetapi begini yang mau kita fokuskan adalah bahwa Bayangkara II Richard Eliezer ini dia mempunyai masa depan, dia masih muda, dan itu harapan kami bahwa hal-hal ini dapat dilihat juga oleh majelis hakim ya, fakta-fakta yang ini. Kalau persidangan nanti hari ini, nanti kita akan ikutin prosesnya, dan kita tentunya akan kita akan melihat dari kesaksian saksi yang dihadirkan hari ini. Tentunya ini persesuaian dengan alat bukti yang lainnya nanti dihadirkan untuk agenda persidangan berikutnya, yaitu nanti dihadirkan ahli ya. Kami harapkan bahwa saksi-saksi yang hadir ini tentunya dalam rangka penegakan hukum, konstruksi dari hukum peristiwa pidana ini menjadi utuh ya. Jadi menggambarkan situasi klien saya bahwa dia di bawah perintah, kemudian sebagai pangkat paling rendah terkait dengan kalau yang disampaikan merasa terintervensi, apalagi klien saya ya, pangkat paling rendah, kemudian tidak ada pilihan karena di bawah kuasa ya. Nah hal-hal ini nanti menjadi bahan kami untuk kedepannya kami melakukan pledoi pembelaan. Nah ini akan kami tuangkan dalam pembelaan kami. Oke. Bang Roni, dikatakan juga pernyataan dari klien Anda mengatakan bahwa dia ingin membela Yosua begitu. Aturan itu juga diungkapkan juga di depan keluarga. Tapi kita lihat pada persidangan sebelumnya para RT, ajudan itu kompak memberikan kesaksian yang menyudutkan Yosua seperti seorang yang temperamen, suka berkunjung ke tempat hiburan malam. Nah, apakah keterangan yang akan disampaikan Eliezer ini mengingat Eliezer mengatakan akan membela almarhum Yosua? Iya Mas, kan disampaikan bahwa dia ragu kalau almarhum Yosua melakukan pelecehan. Kan terbukti waktu di persidangan kemarin terbantahkan keterangan saksi yang lainnya. Bahwa dari Susi dan Kuatmaruf juga pun menyampaikan tidak melihat pelecehan. Ini kan sesuai dengan keterangan yang klien saya sampaikan ya. Bahwa peristiwa yang ada di Magelang tanggal 4, kemudian tanggal 5 ada sempat pergi ke sekolah TN, kemudian pergi ke mall. Sebenarnya situasinya ini kan menggambarkan apa yang terjadi tanggal 8. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dari FS dan PC, silakan saja. Tetapi kami memfokus kepada keterangan yang klien saya sudah berikan di tingkat penyidikan ya. Dan dalam proses persidangan kemarin-kemarin kan sudah disampaikan kan, sudah terbantahkan kan keterangan dari asisten rumah tangga. Karena ketika di cross check dengan saksi dari ajudan itu pun terbantahkan. Nah hal seperti itu sebenarnya menunjukkan sikap dari klien saya, pernyataan dari klien saya. Kami dari tim penasihat hukum mendukung sikap pernyataan dari klien saya. Dan ini kan sudah terbukti di persidangan, sudah terungkap fakta-fakta. Saya akan berhenti di sana dulu terkait dengan sikap ini, dan juga ada keterangan yang memang sudah beredar juga dikatakan bahwa Ferdy Sambo begitu melakukan intervensi dalam proses penyidikan, dan juga itu juga berkaitan dengan penyidikan terhadap klien Anda sendiri. Nah, sejauh mana Anda mengetahui terkait dengan hal ini kita akan bahas, tapi harap ditahan dulu. Bang Roni, kita akan kembali membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.